Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisma Prasetyo dari program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan terkait analisis kecelakaan kerja fatal seorang WNA China yang tertimpa plat baja seberat 2 ton di kawasan industri Kendal atau KIK, Jawa Tengah. Berikut ini merupakan informasi umum terkait kasus kecelakaan kerja yang terjadi yang berlokasi di kawasan industri Kendal atau KIK, Jawa Tengah. Waktu kejadian itu pada hari Minggu, tepatnya pada 8 Desember 2024 pukul 7.30 pagi, memakan korban jiwa seorang WNA China bernama Wuyang berusia 29 tahun. Berikut ini merupakan video dari rekaman salah satu seorang pekerja di lokasi kejadian. Untuk deskripsi kasus dan kronologi kejadian, untuk kecelakaan ini terjadi pada hari Minggu pada tanggal 8 Desember 2024 yang menewaskan seorang tenaga kerja asal China bernama Wu Yang berusia 29 tahun. Dia tertimpa plat baja seberat 2 ton di kawasan KIK Kendal. Kejadian bermula dari seorang korban yang sedang mengarahkan operator mobil crane untuk memindahkan plat baja dari lokasi penumpukan atau stockpile ke atas truk pengangkut untuk dilakukan mobilisasi. Namun naas, saat proses pemindahan berlangsung, tali pengait kren terputus atau terlepas. Plat baja seberat 2 ton tersebut jatuh dan menimpa kepala korban yang sedang berada di atas truk. Korban mengalami luka parah di kepala, lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari video tersebut, kita dapat menganalisis penyebab kejadian atau kecelakaan yang terjadi. Yang pertama, ini ada kegagalan tali atau alat pengait dari kren. Di situ salah satu indikasi terjadi kecelakaan kerja, penyebabnya adalah tali kren yang terputus atau alat pengait yang patah bisa terjadi. Lalu analisis yang kedua adalah beban material yang mungkin terlalu berat untuk diangkat menggunakan tali tersebut, sehingga tali tersebut tidak dapat menopang atau menahan beban seberat 2 ton. Yang ketiga, posisi korban yang terlalu dekat atau berada di area red zone, yang seharusnya tidak berada di bawah material yang sedang diangkat, karena ada potensi atau kemungkinan dari barang atau yang sedang diangkut tersebut jatuh dan menimpa yang ada di bawahnya. Berikut analisis reka kejadian secara bertahap ya. Di sini ada korban yang ada sebelah kiri, ini adalah tenaga kerja asal China tersebut yang sedang mengarahkan plat baja seberat 2 ton yang sedang di lifting atau diangkat dan dipindahkan dari stockpile ke alat truk pengangkut untuk dimobilisasi. Kita dapat melihat di sini bahwa korban berada tepat di atas dari truk pengangkut. Nah, sebenarnya ini salah satu potensi bahaya yang mungkin terjadi karena pekerja tersebut berada di area red zone atau ada di bawah alat atau barang yang sedang diangkut. Ini berpotensi bahaya karena alat pengangkut mungkin saja terjatuh atau beban mungkin saja terlepas. Pekerja yang satu lagi juga sebenarnya juga berada di area red zone dan sangat berbahaya. Tidak seharusnya beliau di situ karena berpotensi juga menimpa beliau. Lalu ini adalah potret ketika
kejadian telah berlangsung atau sedang berlangsung. Tali di sini identifikasi pertamanya adalah tali seling pengangkat dari plat baja tersebut putus atau pengait patah. Di sini ada dua kemungkinan yang terjadi. Di sini bisa dilihat, sini talinya terurai ya, terjuntai ke bawah, mengindikasikan bahwa tali tersebut tidak tertahan oleh pengait. Lalu plat baja seberat 2 ton tersebut langsung jatuh dan menimpa kepala korban. Namun naas, korban yang tertimpa kepalanya langsung meninggal dunia di tempat. Berikutnya ini ada indikasi atau penyebab tidak langsung yang terjadi ketika kecelakaan kerja. Yang pertama adalah kondisi tidak aman. Diduga adanya kegagalan fungsi tidak layak atau tidak layak pakai dari tali atau pengait kren yang digunakan. Di sini mengindikasikan bahwa alat yang digunakan harus dalam kondisi baik ketika harus digunakan. Perilaku tidak aman, kemungkinan adanya pelanggaran prosedur keselamatan kerja, seperti posisi berdiri korban. Korban berada di atas truk dan berada di bawah material yang sedang diangkut. Ini adalah zona red zone yang harusnya dihindari oleh setiap manusia, setiap pekerja, agar terhindar dari kemungkinan tertimpa atau material jatuh. Yang ketiga, di sini ada manajemen ketiga, kurangnya pengawasan ketat terhadap standar operasional, terutama pada proses pengangkatan beban berat yang sangat berbahaya. Di sini juga dari tangkapan layar ini kita bisa melihat ya, bahwa tidak ada petugas K3 di lokasi kejadian yang mengawasi pekerjaan. Padahal ini adalah salah satu pekerjaan dengan potensi bahaya yang berat, yang besar, dan kemungkinan kematiannya sangat besar. Dan terbukti ketika terjadi kecelakaan tersebut, korban langsung meninggal dunia. Di sini tidak terlihat sama sekali ada petugas K3 yang mengarahkan atau memberikan larangan agar pekerja tidak berada di area red zone, sehingga pekerja tidak terlalu aware dengan arahan tersebut. Untuk skenario preventif sendiri, berfokus pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 yang ketat, terutama dalam pengangkatan material berat. Berikut ini beberapa skenario preventif yang mungkin dilakukan, yang harus dilakukan ketika pekerjaan akan dan saat berlangsung. Yang pertama adalah fase perencanaan dan penilaian risiko sebelum pekerjaan dimulai. Ini dari SMK3-nya sendiri harus mengidentifikasi semua bahaya, semua potensi yang mungkin terjadi, semua penyakit yang akan terjadi dan mungkin terjadi ketika terjadi kecelakaan kerja di lokasi kejadian. Dan dari potensi tersebut kita harus dapat menemukan solusi bagaimana cara menghindarinya. Yang kedua, pada fase pelaksanaan pekerjaan, di sini harus ada pengawasan yang ketat ya dari semua pihak, tidak hanya petugas K3, tapi namun pekerja sendiri harus aware dengan apa yang sedang dia kerjakan. Dan yang ketiga, fase-fase pekerjaan dan evaluasi, di sini harus terpantau apa saja yang telah dilakukan pekerjaan di lapangan dan adakah kecelakaan kerja yang terjadi. Dan dilakukan evaluasi dan agar dalam pekerjaan selanjutnya tidak terjadi lagi. Pada fase perencanaan dan penilaian risiko, di sini ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama, adanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Di sini harus jelas bahaya apa saja yang mungkin terjadi dan seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh korban agar dapat dihindari atau diminimalisir kecelakaan yang terjadi. Yang kedua, ada penyusunan prosedur SOP. SOP ini sangat penting ya, karena ini terkait metode pekerjaan dan setiap orang, bahkan pekerja pun harus mengetahui SOP, seperti tidak boleh berada di area red zone. Dan para pekerja juga harus mengetahui bagaimana metode pekerjaan pengangkatan tersebut, bagaimana manuver dari mobil crane tersebut dalam mengangkat, mereka harus tahu. Yang ketiga, ada inspeksi peralatan. Di sini peralatan sangat tinggi perannya, sangat berperan penting. Karena ketika alat tersebut gagal atau tidak bekerja dengan baik, kecelakaan mungkin dapat terjadi dan sangat fatal akibatnya.
Yang keempat, kompetensi dan pelatihan. Di sini seluruh pihak harus mendapatkan kompetensi dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan pengetahuan terkait pekerjaan yang dilakukan. Tidak hanya petugas K3, bahkan pekerja harus mengetahui risiko kematian yang mungkin mereka tanggung, seperti itu. Yang kelima ada penetapan area kerja aman. Nah, di sini area red zone dan area yang tidak aman ini harus terjabarkan dengan baik dan dijelaskan dengan baik kepada semua pihak agar dapat dihindari. Ya. Yang kedua ada fase pelaksanaan pekerjaan. Pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, di sini pertama sebelum pelaksanaan harus ada briefing keselamatan atau toolbox meeting. Di sini berfungsi untuk menjelaskan kepada seluruh pekerja atau seluruh pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut agar mengetahui potensi bahaya yang terjadi, sehingga mereka dapat menghindari bahaya atau accident yang akan terjadi. Yang kedua, ada supervisi yang ketat, terutama dari pihak manajemen K3 ya, petugas K3. Petugas K3 harus selalu mengingatkan para pekerja atau semua pihak yang terkait pekerjaan tersebut agar dapat terhindar dari kecelakaan. Yang ketiga, ada penggunaan APD wajib seperti helm, sepatu agar tidak terpleset, dan sarung tangan agar tidak terluka ketika melakukan pengangkatan dan pengikatan. Yang keempat, ada sistem komunikasi yang jelas. Komunikasi di sini sangat penting karena petugas K3, pekerja, supervisor, instalasi atau pemasangan di lapangan, operator mobil crane, sopir mobil crane, di sini harus saling berkomunikasi agar tidak ada salah dalam pekerjaan yang, yang dilakukan. Yang kelima adalah verifikasi pengangkatan beban atau pengikatan beban. Nah, di sini semua pihak harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus aman, terutama ketika mengangkat beban berat. Di sini pengikatan harus dicek selalu terutama sebelum dilakukan pengangkatan. Karena jika pengikat itu lepas atau mungkin patah atau putus, itu sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Fase yang ketiga adalah fase pasca pekerjaan dan evaluasi. Di sini ada penyimpanan material yang aman, jadi material harus ditempatkan agar tidak menimbulkan ancaman atau kejadian kecelakaan kerja kepada pekerja atau pihak lainnya. Yang kedua ada pelaporan insiden dan near miss. Jadi kecelakaan yang telah terjadi ataupun near miss yang terjadi di lapangan harus dicatat dan dilaporkan kepada petugas K3 agar dapat diproses. Jangan dibiarkan saja atau mungkin bisa dipanggil tim medis untuk melakukan penolongan pertama ketika kejadian kecelakaan. Yang ketiga ada audit dan tinjauan berkala. Di sini audit agar selalu mengevaluasi kejadian yang telah terjadi agar next-nya atau pekerjaan berikutnya tidak terjadi lagi. Berikutnya adalah langkah mitigasi dan pencegahan. Di sini yang pertama adalah langkah teknis ya yang dapat dilakukan di lapangan terutama adalah mengganti dan selalu menginspeksi rutin semua alat angkat, terutama crane, sling, ataupun tali pengait, ataupun pengaitnya sendiri, agar dipastikan selalu dalam keadaan baik dan layak pakai, sehingga tidak menimbulkan ketakutan atau mungkin kejadian seperti tadi. Yang kedua adalah selalu menerapkan lockout tagout area pengangkatan saat perbaikan. Yang ketiga, memasang sensor beban dan sistem alarm beban berlebih. Jadi ketika sling tersebut mungkin overweight, kelebihan beban, sehingga sling tersebut tidak dapat menahan, itu dapat terputus. Nah, di sini peran dari insinyur, terutama K3, harus memastikan bahwa beban yang diangkat tidak melebihi kapasitas angkatnya, terutama kapasitas sling dan kapasitas crane. Langkah yang kedua adalah manajerial. Yang pertama adalah merevisi SOP pengangkatan material berat
jika terjadi kecelakaan kita harus merevisi lagi, mengevaluasi lagi SOP apakah masih diperlukan perbaikan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah pelatihan untuk operator dan pengawas, terutama pengawas K3, agar diberikan pengetahuan dan keterampilan terkait K3. Evaluasi jam kerja agar tidak terjadi kelelahan operator. Di sini dapat terjadi kemungkinan bahwa operator kelelahan dan tidak fokus ketika mengoperasikan crane, sehingga tidak terlihat eh, alat crane itu dan dapat menyebabkan kecelakaan. Yang terakhir ada audit internal HSE. Audit ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah terjadi kecelakaan atau tidak, sehingga dapat diminimalisir di kemudian hari. Yang ketiga, langkah mitigasinya adalah mitigasi dari kelembagaan untuk melaporkan hasil investigasi ke Disnaker dan dokumentasi untuk lesson learned. Berikutnya ada koordinasi dengan pihak kedutaan untuk pemulangan atau pendampingan korban, ya karena beliau adalah korban dari warga negara asing, jadi harus berkomunikasi dengan negaranya. Pastikan asuransi WNA aktif sesuai peraturan ketenagakerjaan. Di sini ada asuransi ya terkait terutama asuransi jiwa ketika beliau meninggal dunia. Seperti itu. Jadi kesimpulan dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut adalah yang pertama, pentingnya pemeriksaan dan pemeliharaan rutin semua peralatan kerja atau peralatan angkat seperti crane, tali, pengait, dan sebagainya untuk memastikan kelayakan fungsi dari alat tersebut sehingga aman digunakan. Yang kedua, menegakkan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, terutama posisi kerja yang aman sehingga semua pihak dapat menghindari red zone atau zona merah yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, menugaskan petugas K3 sebagai pengawas pekerjaan berisiko tinggi, karena beliau yang mengetahui kecelakaan kerja dan cara menghindarinya dengan baik. Yang keempat, peningkatan pelatihan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja, khususnya yang bekerja di area berisiko tinggi. Yang kelima, pihak berwenang pada kasus ini Polsek Kaliwungu dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Kendal telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi untuk memastikan penyebab pasti kejadian. Di sini pihak berwenang telah melakukan investigasi bahwa bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan terkait kecelakaan kerja yang terjadi di Kendal. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang menimpa di kemudian hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.